Halo Tilansia Lover, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang salah satu tanaman saya, yaitu caput medusa. Ya, kenapa saya ingin berbagi cerita tentang tanaman ini, terutama kepada para Tilansia pemula seperti saya, karena tanaman ini tuh istimewa banget sekarang karena dia sedang berbunga. Bisa dilihat ya, bunganya bagus banget ya. Karena peristiwa ini memang jarang, mungkin untuk para senior, para master di bidang Tilansia ini udah nggak aneh lagi tentang caput medusa atau yang sedang berbunga. Tapi kalau untuk saya yang pemula ini tuh spesial karena menurut literatur yang saya baca, bahwa siklus hidup Tilansia ini setelah dia berbunga, terus setelah masa berbunganya itu habis dan ada yang jadi biji, terus dia akan mengeluarkan anakan, dan setelah itu dia akan mati induknya gitu. Sebenarnya sayang banget ya karena udah dewasa, udah dirawat, terus setelah berbunga itu mati. Tapi ya mau bagaimana, karena memang itu siklus hidupnya memang seperti itu, dan akan digantikan oleh anakan yang baru. Mudah-mudahan sih anakannya banyak, nanti kita kan bisa bagi-bagi ya. Untuk Tilansia sendiri, sekedar informasi bahwa Tilansia ini berasal dari Amerika Selatan, Meksiko dan El Salvador, itu daerah asalnya. Dan Tilansia ini dia hidup sebagai epifit. Jadi dia tidak memerlukan media tanam. Jadi di sini tuh dia memiliki akar, ya bisa dilihat ini akarnya, ya. Tapi akar ini tidak berfungsi untuk mencari makanan seperti tanaman lain. Jadi akar ini cuma untuk sebagai dia menempel di batuan atau di kayu atau di tanaman lain. Jadi fungsinya hanya untuk menempel. Sedangkan untuk mencari makan, dia menggunakan daun dan yang ada trikomanya. Jadi ini ada bintik-bintik putih, ya. Nah, ada bintik-bintik putih di sini. Nah, itu sebagai trikoma yang fungsinya adalah untuk menyerap air, terus menyerap kelembapan, dan menyerap unsur-unsur hara yang ada di udara. Jadi Tilansia ini memang disebut juga airplane atau tanaman udara karena seperti itu hidupnya. Dan untuk caput medusa sendiri, kenapa dia disebut caput medusa? Ya, karena bentuk dari daunnya ini seperti ular. Jadi dalam mitologi Yunani itu ada istilah medusa ya, atau ular. Nah, ini tuh mirip seperti itu sehingga disebut dinamakan sebagai caput medusa. Untuk ukurannya sendiri, Tilansia itu maksimal panjang untuk caput medusa itu udah 40 cm. Sedangkan ini kita ukur, ini penggaris 30, ya ini sekitar 25. Kondisi seperti ini 25, mungkin kalau dipanjangkan 35. Jadi ini sebetulnya sudah usia dewasa karena memang sudah berbunga juga. Jadi bunganya itu sebetulnya ini ada warna biru, ada kebiruan, jadi ada merah dan biru bunganya itu. Jadi sebetulnya ini sudah beberapa hari ya lewat, jadi warna birunya sudah hilang. Nah, ini seperti ini, dan bagian bawahnya pun seperti ini. Ini untuk bagian bawah itu mirip sama bulbosa, cuman kalau untuk bulbosa dia lebih membulat, lebih besar. Kalau ini lebih memanjang ukurannya, lebih panjang ya. Kita nantikan ya, jadi kita nantikan juga ini anakannya seperti apa, karena kalau saya lihat sih memang belum ada, cuman kayaknya udah ada bakal sedikit lah ya. Tapi saya belum tahu juga apakah ini nantinya dia akan keluar anakan di sini atau di sini. Kita tunggu aja seperti apa ininya. Nah, untuk perawatannya sendiri hampir sama dengan yang lain. Jadi untuk perawatan dari
eh, caput medusa ini dia cukup kita spray aja seminggu 3 kali, sekitar 2 atau 3 kali di spray. Biasanya sih saya spraynya pagi hari karena menurut literatur seperti itu. Jadi untuk supaya dia ada kesempatan recovery atau menghilangkan tidak terlalu lembab di siang hari, maka dianjurkan untuk penyiraman di pagi hari. Nah, selain itu paling ditempatkan di tempat yang cahaya karena tilansia ini memerlukan 3 unsur. Yang pertama air yang cukup, yang kedua cahaya matahari, ketiga sirkulasi udara. Jadi usahakan ditempatkan di tempat terang tapi tidak kena cahaya langsung. Jadi beberapa tilansia memang tidak kuat untuk kena cahaya matahari langsung. Dan yang terpenting itu adalah sirkulasi udara, karena setelah kita siram itu harus 3 jam dia kembali ke kondisi kering. Kalau terlalu basah atau lembab dia akan membusuk gitu. Jadi penyemprotan juga nggak perlu memakai pupuk atau vitamin atau apa, cukup air biasa aja gitu. Ini mudah banget ya, mudah banget, tinggal penempatannya aja. Jadi yang direkomendasikan itu penempatannya secara digantung biar dia sirkulasi udaranya juga bagus. Untuk hamanya sendiri sebenarnya ada beberapa hama yang biasa, yang hampir semua tanaman tuh ada, seperti kutu putih, kutu coklat, atau misalkan belalang kayak gitu ya, atau semut. Tapi kalau untuk tilansia yang saya rasakan sendiri, hampir selama ini nggak pernah ada hama, kalaupun ada semut paling cuma untuk tempat persinggahan aja lah, tempat perlindungan mereka. Setelah itu, tapi sebaiknya sih dihilangkan. Demikian teman-teman informasi dari saya. Jika ada koreksi, ada tambahan, baik dari teman-teman pemula atau dari para master, para senior, senang sekali jika ada informasi yang akan diberikan atau koreksi dari informasi saya. Silahkan, senang banget. Mudah-mudahan informasi saya ini bermanfaat, berguna buat semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Salam satu hobi.